Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Nabilawati Johana dari kelas 12A, asal sekolah SMK Sukapura, Kota Tasikmalaya. Di sini saya akan membahas mengenai Gerakan Riau Merdeka dengan tema Persatuan dan Kesatuan NKRI. Apa sih Gerakan Riau Merdeka itu? Gerakan Riau Merdeka adalah upaya untuk memerdekakan wilayah Riau dari pemerintahan pusat Indonesia pada tahun 1958. Gerakan ini terjadi setelah Provinsi Riau dipisahkan dari Sumatera dan membentuk negara Riau pada tahun 1957 sebagai tanggapan terhadap kondisi ekonomi dan politik di wilayah tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sejarah singkat Gerakan Riau Merdeka. Tahun 1957. Pada tahun ini, gerakan dimulai sebagai respon ketidakpuasan terhadap pembagian hasil sumber daya alam, terutama minyak dan gas, yang dianggap tidak merata dan menguntungkan wilayah Riau. Sentimen regionalisme dan aspirasi untuk memiliki kendali lebih besar atas pembangunan di wilayah Riau mulai muncul. Proklamasi Kemerdekaan Riau. Pada tanggal 2 Maret 1958, pimpinan gerakan seperti Muhammad Syafii secara resmi mendeklarasikan kemerdekaan Riau di Kota Tinggi. Hal ini menandai dimulainya Gerakan Riau Merdeka. Yang ketiga adalah konflik dengan pemerintah pusat. Pemerintah pusat di Jakarta menolak mengakui kemerdekaan Riau dan melihat gerakan ini sebagai pemberontakan terhadap integritas Republik Indonesia. Selanjutnya adalah pertempuran dan gagalnya gerakan. Konflik militer terjadi antara pemerintah pusat dan pendukung Gerakan Riau Merdeka. Pada tanggal 1 Juni 1958, gerakan ini dinyatakan gagal setelah adanya perlawanan dan tindakan militer dari pemerintah pusat. Riau kembali menjadi bagian integral dari Indonesia. Dan yang terakhir adalah reintegrasi dengan Indonesia. Setelah kegagalan Gerakan Riau Merdeka, Riau kembali menjadi salah satu provinsi di Indonesia. Upaya dilakukan untuk memperbaiki hubungan antara pemerintah pusat dan masyarakat Riau. Kenapa Riau ingin memisahkan diri dari Indonesia? Berikut adalah beberapa faktor utama yang menjadi penyebabnya. Yang pertama adalah pembagian sumber daya alam. Riau merupakan daerah yang kaya akan sumber daya alam, terutama minyak dan gas. Para pemimpin dan masyarakat Riau merasa bahwa pembagian hasil sumber daya alam yang dihasilkan di wilayah mereka tidak merata dan tidak menguntungkan daerah itu sendiri. Yang kedua adalah ketidakpuasan terhadap pusat pemerintahan. Muncul sentimen ketidakpuasan terhadap pemerintahan pusat di Jakarta. Beberapa tokoh di Riau merasa bahwa Jakarta tidak memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat di Riau secara memadai. Yang ketiga adalah sentimen regionalisme. Adanya sentimen regionalisme atau semangat lokalisme yang tumbuh di Riau. Beberapa pemimpin dan elemen masyarakat di Riau merasa bahwa memiliki otonomi lebih besar atau mereka dapat meningkatkan kesejahteraan daerah mereka. Yang keempat adalah PDRI yang tidak efektif. Pada saat itu terdapat pemerintahan darurat Republik Indonesia yang disingkat menjadi PDRI yang berpusat di Bukit Tinggi. Beberapa elemen di Riau merasa bahwa PDRI tidak efektif dan tidak dapat mewakili kepentingan Riau dengan baik. Selanjutnya ada keinginan untuk mengendalikan pembangunan sendiri. Terdapat keinginan untuk memiliki kendali yang lebih besar atas pembangunan di Riau, termasuk pengelolaan sumber daya alam dan pendapatan yang dihasilkan dari sektor tersebut. Dan yang terakhir adalah perasaan tidak terwakili. Beberapa tokoh dan masyarakat Riau merasa bahwa mereka tidak terwakili dengan baik dalam kebijakan pemerintah pusat. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.